Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saat ini kita akan membahas tentang peta pikiran. Apa sih peta pikiran? Oke, kita akan membahasnya. Peta pikiran adalah garis besar isi bacaan atau informasi-informasi yang penting yang ada dalam bacaan. Manfaat dari peta pikiran yang pertama, memudahkan memahami bacaan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Yang ketiga, lebih menghemat waktu dalam memahami suatu teks atau bacaan. Selanjutnya, bagaimana cara membuat peta pikiran? Yang pertama, baca teks dengan seksama dan tandai informasi penting. Yang kedua, membuat pertanyaan dengan adisinba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, tuliskan jawaban dalam bentuk peta dengan banyak cabang yang terhubung. Kita akan melihat contohnya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Teks ini berada pada bukumu, buku tema 2, subtema 1, halaman 2. Nantinya kita akan membuat peta pikiran seperti ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita melihat kalimat penting dan menandainya. Kemudian yang kedua, kita membuat daftar pertanyaan. Yang pertama, kata tanya apa? Apa adalah kata tanya yang menyatakan sesuatu hal. Contoh pertanyaannya adalah apa peristiwa yang terjadi, kemudian di mana. Di mana menanyakan tempat. Di mana teks proklamasi disusun? Kapan? Kapan menanyakan waktu. Kapan teks proklamasi dibacakan? Siapa? Siapa menanyakan orang. Siapa tokoh yang terlibat dalam penyusunan teks proklamasi? Mengapa? Mengapa adalah kata tanya yang membutuhkan alasan. Mengapa proklamasi penting bagi Indonesia? Kemudian bagaimana? Bagaimana adalah kata tanya yang menanyakan tentang prosedur. Bagaimana penyusunan teks proklamasi? Oke, kita akan melanjutkan. Nah, inti dari teks tersebut atau pokok dari teks tersebut itu kita letakkan di tengah-tengah dari peta pikiran Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita akan ke pertanyaan apa? Apa peristiwa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian mengapa proklamasi penting bagi bangsa Indonesia? Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian siapa tokoh yang terlibat dalam penyusunan teks proklamasi? Tokoh yang terlibat adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Selanjutnya, bagaimana penyusunan teks proklamasi? Proses penyusunan yaitu naskah disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian, kapan teks proklamasi dibacakan? Teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, di mana teks proklamasi disusun? Teks proklamasi disusun di kediaman Laksamana Maida. Nah, itu adalah pembahasan tentang peta pikiran. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.